Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dari kelas manajemen 22A dan NPM 22411-090. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Technopreneurship, yaitu materi ke-17 yang berjudul Creation of Idea in the Form of Product or Service (MPV). Di sini ada case study-nya. Di sini saya studi kasusnya mengambil pengembangan MPV Innovation. Perusahaan otomotif auto inovatif ingin mengembangkan MPV baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern. Yang pertama yaitu penelitian pasar. Tim auto inovatif melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap MPV. Mereka menganalisis data pasar, melakukan survei pelanggan, dan mengadakan wawancara dengan pemilik MPV saat ini untuk memahami apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari kendaraan mereka. Kemudian, analisis persaingan. Selain itu, tim auto inovatif juga melakukan analisis persaingan untuk melihat tren inovasi dalam MPV yang ada di pasar. Mereka mempelajari fitur-fitur unggulan dari MPV pesaing dan mencatat kelemahan yang dapat dijadikan peluang untuk ditingkatkan dalam produk mereka. Kemudian ada brainstorming dan idea. Berdasarkan penelitian dan analisis mereka, tim auto inovatif mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk MPV baru mereka. Mereka mendorong kolaborasi antara tim desain, insinyur, dan pemasaran untuk memastikan bahwa ide-ide yang dihasilkan mempertimbangkan aspek-aspek teknik dan keinginan konsumen. Kemudian di sini ada materi dari Profit Tree, yaitu Profit Tree merupakan alat analisis yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk memvisualisasikan dan menganalisis elemen-elemen yang berkonstruksi terhadap profitabilitas sebuah perusahaan ataupun produk. Metode ini membantu manajer dan pemilik bisnis untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana berbagai faktor dan keputusan bisnis mempengaruhi laba bersih perusahaan. Kemudian, tujuan dari Profit Tree ini ialah merupakan target keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan profit ini seringkali dinyatakan dalam bentuk angka, seperti laba bersih tahunan atau tingkat pengembangan investasi atau ROI atau ROI, dan menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian di sini terdapat materi tentang MPV Marketing Plan. Minimum Viable Product atau MPV Marketing Plan adalah rencana pemasaran yang dirancang untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk ataupun layanan secara efektif kepada pasar sasaran dengan menggunakan pendekatan MPV. Pendekatan ini berfokus pada peluncuran produk atau layanan dengan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, sambil terus mengumpulkan umpan balik dan melakukan interaksi untuk meningkatkan produk ataupun layanan tersebut. Kemudian di sini ada step of MPV Marketing Plan. Berikut merupakan langkah-langkah yang biasanya tercakup dalam MPV Marketing Plan. Yang pertama ada penetapan sasaran, identifikasi target pasaran dan tujuan pemasaran yang ingin dicapai dengan peluncuran MPV. Hal ini meliputi segmentasi pasar, penentuan personal pelanggan, dan penetapan tujuan pemasaran yang spesifik dan juga terukur. Yang kedua yaitu analisis persaingan. Lakukan analisis persaingan untuk memahami konsep pasar, persaingan utama, dan kekuatan serta kelemahan produk ataupun layanan yang ada. Hal ini dapat membantu dalam menentukan diferensiasi produk dan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang ketiga, terdapat pengembangan MPV. Tentukan fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk menciptakan MPV yang memenuhi kebutuhan dasar pelanggan.
Prioritaskan fitur-fitur tersebut berdasarkan pada nilai yang mereka tambahkan dan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan. Kemudian terdapat pemasaran dan juga promosi. Rancang strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperkenalkan MPV kepada pasar sasaran. Hal ini meliputi penggunaan saluran pemasaran digital, kampanye iklan online, dan pemasaran konten dan kehadiran di media sosial. Kemudian selanjutnya ada peluncuran dan pengujian. Meluncurkan MPV ke pasar dan mengumpulkan umpan balik dari para pelanggan guna metrik kinerja kunci untuk mengukur keberhasilan peluncuran, seperti jumlah pengguna baru, tingkat keterlibatan, dan retensi pelanggan. Setelah itu terdapat evaluasi dan iterasi. Evaluasi kinerja MPV berdasarkan pada umpan balik pelanggan dan data yang dikumpulkan. Identifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan lakukan iterasi untuk meningkatkan fitur, fungsi, atau pengalaman pengguna. Setelah itu terdapat skalabilitas. Setelah mencapai kesuksesan dengan MPV, pertimbangan untuk meningkatkan fitur dan fungsional produk ataupun layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memperluas keberadaan perusahaan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang materi Lens Canvas. Lens Canvas adalah alat yang digunakan oleh pengusaha dan startup untuk merancang, mengukur, dan menguji model bisnis potensial mereka. Ini membantu dalam memvisualisasikan asumsi-asumsi tentang sebuah bisnis dan mengidentifikasi area-area yang perlu diuji atau dimodifikasi. Kemudian ada case study tentang Lens Canvas, yaitu aplikasi penjadwalan tugas. Seorang pengembang bernama Alex memiliki ide untuk menciptakan aplikasi penjadwal tugas yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melacak pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Ia menggunakan Lens Canvas untuk merancang rencana pemasaran minimum viable produk atau MPV untuk aplikasinya, yaitu yang pertama, yang menggunakan pelanggan segmen. Alex mengidentifikasi bahwa target utamanya adalah profesional muda yang sibuk, freelance, dan pemilik bisnis kecil yang membutuhkan alat yang mudah digunakan untuk mengatur tugas mereka. Kemudian Alex juga menggunakan masalah utama. Salah satu masalah utama yang dihadapi pelanggan adalah kesulitan dalam mengatur dan mengelola tugas-tugas mereka secara efisien, seringkali menyebabkan penundaan dan juga kebingungan. Setelah itu ada proposisi nilai. Aplikasi yang dibuat oleh Alex menawarkan solusi yang sederhana dan intuitif untuk mengatur tugas-tugas dengan fitur-fitur seperti penjadwalan, pengingat, dan pelacak progres. Kemudian di sini ada solusi alternatif. Pelanggan saat ini mungkin menggunakan aplikasi kalender atau daftar tugas yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Dan di sini ada kanal. Alex berencana untuk menggunakan strategi pemasaran digital melalui media sosial, kemudian blog, dan iklan online untuk menjangkau pelanggan potensial. Kemudian ada pendapatan. Alex mempertimbangkan model bisnis berlangganan bulanan ataupun tahunan, serta mungkin akan menawarkan versi premium dengan fitur tambahan. Kemudian terdapat biaya utama. Biaya utama termasuk pengembangan aplikasi, biaya pemasaran, dan biaya operasional untuk memelihara dan meningkatkan aplikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi ini, yaitu terdapat 4 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.